Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang dual basis kofektor juga komponen kofektor. Nah, di tensor aljabar kita mengenal kofektor adalah seperti ini. Kofektor alfa itu sama dengan alfa 1 epsilon 1 plus alfa 2 epsilon 2. Nah, jika diringkas persamaan kofektor ini menjadi seperti ini. Alfa sama dengan alfa I epsilon I. Jadi I di sini mewakili indeks ya. Dan juga ini adalah merupakan menggunakan Einstein notation. Jadi disingkat menggunakan Einstein notation yang di sini sebenarnya ada sigma tapi dihilangkan tanpa menghilangkan arti dari sigma tersebut. Oke. Nah, sedangkan di tensor kalkulus kita mengenal persamaan kofektor itu adalah seperti ini. DF, jadi kofektor itu juga merupakan dari diferensial fungsi ya. DF sama dengan do F per do X dx plus do F per do Y dy. Ini adalah bentuk kofektor di sistem koordinat kartesian. Dengan dx dan dy ini adalah basis kofektor atau dual basis, sedangkan do F per do X dan do F per do Y ini adalah komponen kofektor. Jadi ini kalau misalkan di tensor aljabar ini adalah merupakan alfa 1, ini alfa 2, sedangkan dx dy ini adalah epsilon 1 dan epsilon 2. Nah, ini juga kalau disingkat atau ditulis secara ringkas menjadi df sama dengan do F per do CI dikali dengan DCI. Ini kalau bentuk kartesiannya. Kalau di sistem koordinat polarnya itu adalah do F per do PI dikali dengan dP indeks I. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi dari kofektor. Untuk video ini saya akan menjelaskan dulu tentang transformasi basis kofektornya atau transformasi dual basisnya. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transformasi dari kofektornya. Oh iya, kofektor di sini saya maksud adalah kofektor field atau medan kofektor ya. Jadi untuk di tensor kalkulus kita akan membahas tentang medan, dari medan vektor dan medan kofektor. Oke, nah kalau dilihat di sini, ini adalah kofektor, persamaan kofektor. Di sini adalah df, do F dan do F. F di sini adalah sebuah fungsi yang bisa terdiri dari multivariabel ataupun single variabel. Jadi fungsi di sini bisa berupa apapun, bisa terdiri dari satu variabel ataupun lebih dari satu variabel. Jadi kalau misalkan df ini saya ganti menjadi dr juga bisa. Berarti fungsi dengan variabel r. Dr sama dengan do r per do x dx plus do r per do y dy. Lalu kalau misalkan kita ganti menjadi theta, ya jadinya adalah d theta sama dengan do theta per do x dx plus do theta per do y dy. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi sebuah proses transformasi. Nah, transformasi kalau kita ingat proses transformasi itu dari awal, dari tensor aljabar sampai sekarang, kita akan melibatkan yang namanya matriks backward dan forward ya. Kita juga akan mengenal kovarian dan kontravarian rules atau aturan kovarian dan kontravarian. Kalau ingin melihat detailnya, silakan dilihat di video-video sebelumnya. Nah, untuk di tensor kalkulus kita akan menggunakan atau kita sebenarnya sudah menggunakannya yaitu Jacobian matrix dan inverse Jacobian matrix.
di transformasi vector field atau medan vektor. Kita sudah menggunakannya. Nah, di sini sebenarnya hanya mengulang dan diaplikasikannya di covector field atau medan covector ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di tensor aljabar, kita juga mengenal untuk basis covector atau dual basis, transformasinya kita menggunakan aturan kontravarian. Jadi, kita lihat indeksnya ini ada di atas. Nah, beda dengan komponen covector. Komponen covector indeksnya di bawah. Jika di bawah dia menggunakan covarian dan jika indeksnya di atas dia menggunakan kontravarian. Kenapa seperti itu bisa dilihat di video paling dasar yaitu di tensor aljabar. Dan juga kontravarian itu adalah jika dari sistem koordinat lama ke sistem koordinat baru menggunakan inverse, sedangkan dari sistem koordinat baru menggunakan ke dalam sistem koordinat lama menggunakan Jacobian. Oke, covarian adalah kebalikannya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang basis covector, transformasi basis covector. Yang pertama adalah dari sini kita bisa membentuk atau menulis dalam bentuk matriks ya. Jadinya adalah seperti ini. dr d theta itu sama dengan ini adalah matriks Jacobian inverse-nya. Ini adalah basis covector di sistem koordinat kartesiannya yaitu dx dan dy. Lalu Jacobiannya seperti apa? Bisa dilihat di video tentang Jacobian dan Jacobian inverse ya. Di sini adalah matriks Jacobian inverse-nya adalah bisa dilihat di sini yaitu dr per dx. Di sini adalah dr per dy. Di sini ada do theta per dx. Di sini ada do theta per dy. Nah, ini adalah bentuk dari Jacobian inverse. Kalau diringkas bentuknya adalah seperti ini. Do PI per do CI. Do CC ya. Jadi seperti ini. P di sini mewakili polar ya. C di sini mewakili kartesian. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini kita bisa hitung atau kita bisa cari nilainya satu persatu. Jadi do R per do X, do R per do Y dan sebagainya. Jadinya adalah seperti ini. dr kita tulis ulang, d theta sama dengan do R per do X di sini menjadi X per R. Lalu do R per do Y jadinya adalah Y per R. Do theta per do X jadinya adalah min Y per R kuadrat. Lalu do theta per do Y hasilnya adalah X per R kuadrat. Kenapa bisa seperti itu? Saya tidak akan jelaskan detail karena sudah ada di video yang lalu. Di deret video ini juga ada. Di sana dijelaskan detail bagaimana prosesnya do R per do X menjadi X per R. Saya di sini akan mencontohkan satu ya, supaya mengingat lagi. Misalkan do R per do X. R ya, R itu adalah R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya. Dalam Pythagoras ada seperti ini. Berarti R itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah atau akar ya. Lalu kita pakai aturan rantai atau di sini R adalah ini, maka kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi R itu sama dengan U pangkat setengah. Ya. Lalu do R per do X itu sama dengan do R per do U dikali dengan do U per do X. Itu aturan rantai ya. Do R per do R adalah do U pangkat setengah dibagi dengan do U dikali dengan do U per do X. Do U per do X adalah do X kuadrat plus Y kuadrat per do X. Do U pangkat setengah
per do U itu adalah setengah U pangkat min setengah. Sedangkan do X kuadrat plus Y kuadrat diturunkan terhadap X itu adalah 2X. Nah, ini bisa kita coret setengah dengan 2, dan bisa coret menjadi U pangkat min setengah X. U adalah X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min setengah dikali X. Ini adalah R kuadrat, ya. Berarti R kuadrat pangkat min setengah X, atau R pangkat min 1 X. Bisa ditulis menjadi X per R, ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah contoh untuk satu, ya. Silakan seterusnya adalah kalian cari sendiri, dicari sendiri, atau bisa melihat di video tentang Jacobian inverse, ya. Jacobian inverse dan Jacobian matrix. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, lalu kita tulis penjabarannya menjadi seperti ini. dr sama dengan X per R dx plus Y per R dy. Dan d theta sama dengan min Y per R kuadrat dx plus X per R kuadrat dy. Jadinya adalah seperti ini. Lalu, apakah ini benar, persamaan ini, atau transformasi ini apakah sudah benar? Kita bisa cek. Ya, di sini saya akan kasih contohnya. dr, untuk dr bentuknya seperti apa? dr bentuknya adalah seperti ini. Nah, poinnya adalah dia akan selalu keluar. Ini arah kofektornya akan selalu keluar. Ini adalah garis-garisnya. Lalu sama dengan dr adalah sama dengan X per R dx. Nah, dx seperti apa? dx adalah bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu ditambah dengan Y per R dy. dy bentuknya adalah ke atas. Nah, kita cek kebenarannya. dx di sini kita kasih sumbu X dan Y. Ketika di sumbu X, artinya Y sama dengan 0, berarti ini kita abaikan karena Y sama dengan 0. 0 dibagi R juga 0. Kita abaikan, kita menggunakan X karena dia ada di sumbu X. Sedangkan Y-nya adalah 0. Nah, ketika di sumbu X, kita lihat X-nya adalah ke arah sana. Nah, ternyata di sini juga sama, dia ke arah sana. Nah, ke arah sana, sama. Garis-garisnya juga sama seperti ini akhirnya. Lalu bagaimana dengan ke arah X negatif? Ke arah X negatif juga sama, dia ke arah kiri. Garis-garisnya seperti ini. Dia ke arah kiri karena ini adalah negatif. Jadi arahnya juga dibalik. Lalu bagaimana dengan di sumbu Y? Ini sumbu Y, berarti X-nya adalah 0. X-nya adalah 0 di sumbu Y. Kita abaikan yang di sini, kita pakai yang di sini. Nah, sama di sumbu Y juga sama, garisnya adalah seperti ini. Dia ke arah atas. Yang bawah juga sama, dia ke arah bawah karena dia negatif. Nah, dia kebalikannya, dia negatif ke arah bawah. Lalu bagaimana dengan jika ada nilainya, X ada nilainya, Y ada nilainya. Misalkan X sama dengan Y, garisnya seperti ini. Jadi misalkan X sama dengan 1, Y juga sama dengan 1, X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. Maka garisnya juga sama. Ini jika digabung dengan sini, ke sini digabung dengan ini, jadinya adalah seperti ini, ya. Nah, ini adalah bentuk atau arah kofektornya. Garisnya seperti ini. Garisnya seperti ini, ya. Nah, dari pembuktian ini benar untuk persamaan atau transformasi ke dr. Lalu bagaimana dengan di d theta? D theta adalah seperti ini. Bentuknya
Nah, seperti ini ya, kira-kira. Ke arah sana kofektornya. Nah, ini adalah arah dari kofektornya. Ini adalah garis-garis kofektornya. D theta sama dengan min y per r kuadrat dx. Dx sama ke arah sana. Ditambah dengan x per r kuadrat dy. Dy arahnya ke atas. Arahnya ke atas. Kita cek di sumbu x dan sumbu y. Di sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Berarti ini bisa kita abaikan. Kita menggunakan x di sini. Lihat, di sumbu x arahnya ke atas. Lihat seperti ini. Sama. Dia juga ke arah atas. Lalu di sumbu x negatif, dia arahnya ke bawah. Nah, ini di kebalikannya, dia ke arah bawah. Nah, ini dikalikan dengan negatif. X-nya negatif. Lalu di sumbu y, berarti di sumbu y, berarti x-nya adalah 0. Ini berarti kita abaikan, kita menggunakan ini saja. Kita menggunakan ini. Nah, di sumbu y di sini, ini sumbu y ya. Harusnya arahnya adalah ke arah sana. Dx berarti ke arah sana. Tapi di sini adalah arahnya ke kiri. Karena di sini adalah ada tanda negatif. Dia ke arah kiri. Begitu juga dengan di sumbu y negatif, dia arahnya ke kanan. Karena sama ini. Saling mengcancel. Karena y-nya adalah negatif dan di sini ada tanda negatif, berarti dia positif. Arahnya tetap seperti arah dx, berarti ke kanan. Nah, oke, ini adalah pembuktian transformasi Jacobian inverse dari basis koordinat di dari basis kofektor di sistem koordinat Kartesian ke sistem koordinat polar. Kita akan mencari tahu juga untuk dari sistem koordinat sistem koordinat polar ke sistem koordinat Kartesian dengan menggunakan matriks Jacobian. Jadi bukan Jacobian inverse tapi matriks Jacobian. Oke. Di kebalikannya, jadi dari sistem koordinat polar ke sistem koordinat Kartesian juga sama. Kita tulis dx sama dengan dx per dr dr plus dx per do theta d theta. Sama, di bawahnya adalah dy adalah dy per dr dr plus dy per do theta d theta. Lalu kita tulis dalam bentuk matriksnya di sini. Dx dy sama dengan Jacobian matrix ya. Dx per dr dx per do theta dy per dr dan dy per do theta. Ini adalah dr ini adalah d theta. Ini adalah bentuk matriksnya. Ini adalah Jacobian matrix. Jika diringkas, bentuknya adalah sama dengan do CI per do PJ. Nah, seperti ini ya. Jadi kebalikan dari Jacobian inverse. Oke, selanjutnya kita cari do x per do r ini satu persatu sama seperti tadi. Jadinya adalah seperti ini. Dx dy sama dengan Jacobian matriksnya menjadi x per r. Di sini ada min y, di sini ada y per r, di sini ada x. Nah, kenapa bisa seperti ini? Do x per do r adalah x per r.
bisa dicari sendiri atau bisa dilihat di video-video sebelumnya, sudah ada detail. Jadi saya tidak akan mengulang-ulang lagi. Di sini ada dr d theta. Nah, jika dibuktikan apakah ini sudah benar, sama seperti tadi caranya, berarti dx seperti apa? Dx adalah arahnya ke sini. Ya, ke arah sini ya. Sama dengan x per r dr seperti ini. Dia arah keluar ya. Dikurangi dengan y d theta. D theta bentuknya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Apakah benar? Kita cek. Di sumbu x, ini sumbu y, ini sumbu x. Di sumbu x berarti y sama dengan 0, maka ini kita abaikan. Berarti kita akan mengecek yang ini. Apakah benar? Di sumbu x kita lihat. Nah, di sumbu x ternyata benar, yaitu arahnya ke sana. Sini. Nah, arahnya ke sana. Bentuk garisnya seperti ini. Sama. Dari sini ke sini lihat. Di sini arahnya ke sana. Lalu bagaimana dengan di x negatif? X negatif dia arahnya ke sana. Seharusnya ini adalah arahnya ke sana. Tapi karena negatif, x-nya negatif, maka berarti negatif dikali dengan dr. Dr yang harusnya ke arah sana. Ini di titik ini, di garis ini dia ke arah kiri. Tapi karena x-nya negatif, negatif dikali dengan dr yang harusnya ke arah kiri menjadi ke arah kanan. Nah, kebalikannya menjadi ke arah kanan. Akhirnya di sumbu x negatif pun dia ke arah kanan, sama dengan di sumbu x positif. Lalu juga di sumbu y. Tadi sudah di sumbu x, ini di sumbu y. Di sumbu y ini bagaimana arahnya, ke kiri, ke kanan, atau ke atas, atau ke samping. Nah, kita lihat sumbu y berarti x-nya adalah 0. Berarti kita abaikan yang di sini. Kita akan memperhitungkan yang ada di y ini, d theta. Kita menggunakan d theta berarti. Kita cek di sumbu y. Nah, di sini arahnya adalah ke kiri, berarti ini ke kiri. Tapi karena ini ada tanda negatif, berarti dia kebalikannya, ke arah kanan. Nah, ternyata sama, ke arah kanan. Dan juga ketika y negatif, sumbu y negatif di sini berarti dia juga ke arah kanan. Karena negatif, y-nya negatif ketemu dengan tanda negatif ini jadi positif. Jadi tetap ke arah kanan. Ini kan ke arah kanan. Sama dengan ini. Ini juga ke arah kanan. Nah, berarti benar di sini penjumlahan dr dan d theta dengan variasi komponen x per r dan min y menghasilkan dx yang seperti ini. Berarti konversinya benar atau transformasinya dari dr d theta ini menjadi dx sudah benar. Kita cek untuk d theta. dy. D theta sudah tadi ya. dy. Ini dx, ini dy. dy dia ke arah atas. Sama dengan dy sama dengan y per r dr. Dr juga sama seperti ini. Lalu ditambah dengan x d theta. Nah, ke arah sini. Ini untuk d theta. Kita cek apakah benar penjumlahannya. Di sumbu x. Nah, di sumbu x, ini sumbu y, sumbu y. Di sumbu x
berarti Y sama dengan 0. Kita menggunakan d theta berarti. Kita tidak menggunakan dr karena Y sama dengan 0. D theta kita cek di sumbu X. Nah, ternyata di sumbu X dia arahnya ke atas. Berarti sama kan? Ini ke arahnya, ini ke arahnya ke atas. Benar berarti. Dan di X negatif dia arahnya ke bawah. Nah, titik ini arahnya ke bawah. Tapi karena negatif dikali dengan d theta berarti kebalikannya. Yang harusnya ke arah bawah dia kebalikannya ke arah atas. Nah, untuk sumbu X sudah benar. Bagaimana dengan sumbu Y? Sumbu Y kita lihat di sini ke arah atas. Nah, sudah benar. Di sumbu Y negatif dia ke arah atas. Dan di sumbu di sumbu Y positif dia ke arah atas, benar. Di sumbu Y negatif dia harusnya ke arah bawah. Tapi karena negatif, Y-nya negatif dikali dengan dr yang harusnya ke arah bawah, berarti menjadi kebalikannya ke arah atas. Nah, ternyata baik di sumbu X ataupun di sumbu Y dia sudah memenuhi persamaannya, dia ke arah atas semua. Maka transformasi ini sudah dikonfirmasi benar. Jadi aturan kontravarian untuk transformasi basis kofektor dengan menggunakan matriks Jacobian dan juga matriks Jacobian inverse sudah benar. Nah, saya tulis di sini secara ringkasnya yaitu DCI, berarti ini adalah basis kofektor di sistem koordinat kartesian ya. DCI baik itu dx ataupun dy sama dengan do CI per do PJ dikalikan dengan dPJ. P di sini adalah polar. Ini adalah basis kofektor di sistem koordinat polar dikonversi atau ditransformasikan menjadi basis kofektor di sistem koordinat kartesian. Lalu sebaliknya adalah dPi sama dengan do PI per do CJ dikali dengan DCJ. Ini adalah basis kofektor di sistem koordinat kartesian ditransformasi ke dalam sistem atau basis kofektor di sistem koordinat polar. Nah, ini adalah penjelasan atau pembahasan tentang transformasi basis kofektor dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat polar dan juga sebaliknya dari sistem koordinat polar ke sistem koordinat kartesian. Oke, untuk video saat ini sekian, terima kasih.